Oke teman-teman, kita lanjutkan ya. Jadi saya review sebentar sambil menunjukkan contoh programnya. Semoga yang belum nyoba contoh program yang di share di Scale itu sedikit. Semoga sebagian besar sudah nyoba. Oke. Oke, sebentar. Ini share screen saya sudah terlihat. Sudah, Pak. Oke ya. Oke, jadi singkat cerita kita membahas 3 desain pattern di behavioral, yaitu strategi, observer, dan chain of responsibility. Nah, memang di sini cara memahaminya berangkat dari kasus dulu ya. Jadi berangkat dari kasus. Oke, ini behavioral design pattern kita akan bahas 3 dulu ya. Strategi, observer, dan chain of responsibility. Yang lain ya nanti ada beberapa yang dibahas, ada yang beberapa yang tidak. Contoh state dibahas gitu ya, comment dibahas, template method dibahas, yang lain mungkin iterator aja, yang lain mungkin enggak. Teman-teman bisa baca sendiri. Oke, strategi pattern kasusnya adalah kita akan membuat sim UDAC atau simulator bebek ya, simulator bebek. Pokoknya simulator memodelkan bebek. Nah, gunanya untuk apa? Ya, untuk menerangkan strategi pattern. Kalau gunanya aslinya sih saya nggak begitu ini ya. Nggak. Mungkin kita bisa pakai di game atau di simulasi animasi atau apapun. Ya, pokoknya kita membuat sim UDAC, isinya adalah jenis-jenis bebek. Nah, ya mungkin di sini teman-teman bisa melihat ya ada bebek, ya ini bebek yang makhluk hidup. Nah, yang ini yang makhluk tidak hidup ya. Ini bebek karet, ini bebek apa namanya wooden dari kayu. Nah, ini mungkin yang bikin slide gambarnya nggak bisa cari yang bebek kayu, nanti ambil dari yang bebek karet diwarnain aja gitu. Oke, singkat cerita kita memodelkan bebek. Jadi ada abstract class duck yang memodel yang jadi parent of all duck ya. Jadi semua bebek akan extend ke sini, ke apa namanya ke abstract class duck ini. Nah, di sini dimodelkan dia punya behavior, quack, sim, sama display. Nah, teman-teman bisa dilihat di sini, kalau yang garis yang ditulis miring ini abstract method ya. Yang ini yang enggak itu berarti concrete method. Jadi metodenya sudah diimplement. Oke, jadi ini bukan abstract method ya, quack sama sim. Yang display ya dia dibikin apa namanya abstract method. Nah, teman-teman pastinya sudah belajar di DDP 2 ya bahwa abstract method wajib untuk diimplement oleh kelas yang mengextend dia gitu. Pokoknya wajib diimplement. Kalau nggak diimplement nanti waktu diinstantiate dan dipakai nggak bisa gitu. Oke, kemudian nah di bawah kelas duck ya, dari subkelas dari duck ini ada beberapa jenis bebek ya. Contohnya di sini ada malar duck, ada red head duck. Nah, untuk display ya udahlah kita tinggal print f apa gitu ya. Nah, ini di sini dikasih komen looks like a mallard duck. Pokoknya ya itu kan teman-teman bisa karang sendiri bahwa displaynya mallard duck begini, red head duck begini. Dan tipe-tipe bebek yang lain selain kedua ini, mallard duck dan red head duck itu juga nanti extend kelas duck ini. Oke, ternyata bagaimana kalau kita pengen nambahin bebek ya yang punya yang bisa terbang. Jadi ada varian bebek yang bisa terbang. Ya kan ada bebek yang bisa terbang, ada yang enggak. Kalau teman-teman ya lihat mungkin ada yang kalau di video-video YouTube gitu kan ada yang nembak bebek terbang. Nah, olahraga atau hobi nembak bebek terbang. Nah, itu kan ada bebek yang bisa terbang. Sedangkan kalau kita jalan-jalan di kampung halaman, nah bebek itu ya jalan aja gitu ya, digiring sama yang ngangon gitu. Nah, jadi gimana kalau ada bebek yang bisa terbang? Nah, di set awalnya kita kasih tambahan metode fly di sini. Nah, tambahan metode fly di sini. Oke, jadi nanti ada metode tambahan atau behavior tambahan yaitu fly yang represent bahwa duck itu nanti terbang. Oke, kemudian bagaimana kalau ada bebek yang nggak bisa terbang tapi dia bisa berenang? Ya, ini contohnya ya, bebek rubber duck ya. Jadi dia bisanya berenang, nggak bisa fly, nggak bisa terbang. Bisanya dia cuma berenang. Oke. Nah, kemudian di sini behaviornya juga sedikit berbeda ya. Behaviornya sedikit berbeda. Kalau normally bebek itu bunyinya quack 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 ya, pakai key ya. Nah, ternyata untuk rubber duck ini bunyinya tidak seperti bebek yang hidup gitu. Dia bunyinya squawk. Nah, di sini sudah ada varian lagi nih. Ternyata quack ya ada yang quack, ada yang squawk.
Untuk rubber duck dia squawk bukan quack gitu. Makanya di override. Kalau display masih sama gitu. Nah, berarti kalau tadi kita desainnya sudah tambahkan metode fly, ya kita berarti di sini ya kita tambahkan metode fly di abstract class duck, berarti untuk rubber duck kita fly-nya do nothing karena dia nggak bisa terbang gitu. Ya sudah gitu. Terus ada masalah baru. Kita punya bebek varian baru namanya wooden decoy duck atau disingkat decoy duck. Dia nggak bisa terbang, dia nggak bisa quack. Terbang juga nggak bisa, quack juga nggak bisa karena dia kan wooden ya dari kayu, nggak bisa bunyi gitu. Berarti kita quack-nya kita override juga jadi do nothing, fly-nya juga do nothing. Oke, display-nya nanti tinggal diisi aja. Decoy duck itu display-nya seperti apa atau appearance-nya seperti apa gitu. Oke, nah singkat cerita dengan desain seperti tadi kita punya ya punya 4 varian ini, which is kalau kita tambahkan metode fly di dalam abstract class duck, ya ada beberapa duck yang fly-nya do nothing. Meskipun demikian juga ternyata ada bebek yaitu decoy duck yang quack-nya juga do nothing. Nah ini squawk juga bunyinya beda ya, quack-nya juga bunyinya beda. Untuk rubber duck bunyinya nggak quack tapi squawk, ada S-nya depannya. Oke, kalau gitu desainnya jelek dong karena banyak metode konkret ini yang bukan abstrak metode tapi di override. Nah, ya jadi desainnya kurang bagus dong. Nah, oleh sebab itu desainnya diubah lagi. Desainnya diubah lagi. Ya udah kalau gitu kita bikin fly itu tadi sama quack tadi itu interface. Jadi ada bebek-bebek yang bisa terbang itu nanti akan implement flyable. Bebek-bebek yang bisa bunyi quack akan implement quackable. Nah, oke. Ya, desain nomor dua, desain nomor dua. Oke, jadi Malardak dia bisa kayak display semuanya ada ya. Display sama swim oke, ditaruh di duck karena itu wajib semuanya bisa ya. Swim semuanya bisa. Display itu dijadikan abstract method karena nanti di override masing-masing varian. Ya, terus untuk fly sama quackable dibikin interface. Bebek yang bisa fly ya akan implement flyable, yang bisa bunyi quack akan implement quackable. Oke, kalau gitu saya buat desain seperti ini. Oke. Oke, jadi Malar sama Redhead dia implement flyable karena dua ini bisa terbang. Sedangkan Rubber sama Decoy nggak bisa terbang, jadi nggak implement flyable. Kemudian tiga bebek ini, Malar, Redhead, sama Rubber itu implement quackable karena bisa bunyi quack. Oke, jadi mereka implement quack, terus untuk Decoy Duck nggak implement karena dia nggak bisa bunyi quack. Oke, desainnya seperti ini. Ya lumayan lebih bagus karena tidak main override ya. Jadi tinggal implement aja bagi yang bisa. Cuman di sini jadi nggak seragam kan. Jadi ada bebek yang punya display fly sama quack. Di sini ada bebek yang cuma display sama quack. Di sini cuma bisa display aja gitu. Display sama swim. Oke, jadi kurang seragam gitu. Oke. Ah, ternyata ada satu fakta ya bahwa salah satu hal yang konstan di dalam software development adalah change atau perubahan. Jadi akan selalu ada perubahan. Bagaimana nanti kalau ada tambahan bebek lagi yang variannya beda lagi dan seterusnya. Ternyata nanti ada bebek dan ini pun saya tekankan lagi rubber duck tadi bunyi quack-nya beda ya sama bunyi dua bebek sebelumnya. Ini squawk bunyinya bukan quack, ada S-nya depannya. Nah, jadi kita akan punya masalah ini ya kalau nanti ada bebek jenis baru lagi yang quack-nya beda lagi. Nah, dan seterusnya. Kemudian ada bebek yang bisa behavior baru lagi dan seterusnya. Itu repot gitu. Oke. Nah, di sini kita punya prinsipal ya, punya prinsipal, oke, yaitu identify the aspect of your application that vary and separate them from what stays the same. Nah, mungkin kadang disingkat aja separate what varies from what stays the same. Jadi yang berbeda itu dipisahkan dari yang sama. Nah, sebenarnya di sini sudah sedikit diimplementasikan dengan cara di sini ya. Swim ini dibiarkan ya, sedangkan display ini kan sedangkan fly sama quackable sama quack ini kan dipisah karena ada yang beda-beda. Oke. Nah,
Kalau gitu kita modifikasi ya, modifikasi dengan pattern ya, dengan pattern. Oke, kita akan pattern selain untuk memenuhi aspek ini, desain prinsipal ini, spirit what varies from what stays the same, itu nanti juga ada desain prinsipal lagi yang dicapai, yaitu favor composition over inheritance. Nah, oke, kalau gitu dengan desain pattern saya ganti ya desainnya yang tadi, desain kedua tadi, instead of menggunakan apa ini namanya interface seperti ini, ya, saya buat behavior aja. Nah, saya buat atribut fly behavior sama quack behaviors. Oke. Nah, kemudian, nah ini ya, kita dengan ini juga bisa mencapai salah satu desain prinsipal ini, program to interface not an implementation. Nah, oke. Nah, jadi yang sebelumnya kita rely atau bergantung pada implementation, nah sekarang kita akan spirit ya. Kan spirit akan pisahkan antara behavior dan implementasinya. Interface of behavior dan implementasinya. Oke, nah jadi dengan desain pattern ya, dengan desain pattern strategi pattern, jadi fly sama quack ya. Fly sama quack yang tadi berbeda itu dua. Oke. Dua behavior ini yang berbeda ini tadi, yang punya varian banyak ini tadi akan dijadikan interface. Nah, fly behavior dan quack behavior dan nanti diimplement oleh concrete class-nya masing-masing. Nah, contoh fly behavior tadi kan ada yang terbang, ya terbang biasa, fly with wings, dan tidak terbang. Nah, tidak terbang itu fly no way, jadi do nothing, nggak bisa terbang. Oke. Ini implement cara terbangnya dia dengan sayap. Nah, quack tadi kan ada 3 jenis ya. Quack punyanya Malar sama Red Hack, Squawk itu diimplement oleh Rubber. Nah, Mood Quack atau nggak bunyi itu punyanya Wooden, ya Wooden Duck gitu, atau Wooden Decoy Duck. Nah, jadi uh, Quack behavior kita bisa punya 3 varian. Oke, oke. Nah, terus uh, fly behavior dan quack behavior itu dijadikan atribut ya, bukan dijadikan metode atau dijadikan behavior ya. Jadi sorry, dijadikan atribut bukan dijadikan metode. Nah, jadi di sini fly behavior, quack behavior dan ini tipenya adalah interface tadi ya. Oke, ini fly behavior sama quack behavior. Oke. Oke, nah nanti fly behavior dan quack behavior bisa diinstantiate ya oleh masing-masing jenis bebek. Dia mau diinstantiate jadi apa? Mau dijadikan fly with wings atau fly on away. Begitu juga dengan quack, bisa dijadikan quack, squawk atau mood quack, tinggal pilih tergantung bebek yang mana. Tapi secara di abstrak kelas itu mereka sama, masing-masing punya fly behavior dan quack behavior. Nah, jadi lebih seragam gitu. Oke. Nah, jadi desainnya sekarang menjadi seperti ini ya. Duck itu punya fly behavior sama quack behavior. Kemudian, nah ini fly behavior dan quack behavior itu interface yang punya concrete class, implementasi dari behavior tersebut. Nah, fly with wings atau fly away. Nah, ini concrete class-nya. Nah, quack juga begitu, ada quack, ada squawk, ada mood quack. Nah, sehingga desainnya lebih bagus seperti ini. Nah, lebih seragam. Jadi semuanya punya fly behavior dan quack behavior. Tergantung nanti masing-masing bebek itu implementasi fly sama quack-nya berbeda-beda. Nah, bisa milih salah satu di antara pilihan ini. Nah, itu apa namanya strategi pattern. Oke, keunggulan desain yang ini ya dibandingkan yang tadi desain yang nomor 2 ini tadi, selain lebih seragam ya. Jadi ini kan beda-beda ya. Oke, kalau ini kan lebih seragam, lebih bagus dilihatnya. Begitu ada duck ya udah masing-masing semuanya extend ke kelas duck itu sendiri. Nah, meskipun nanti behaviornya masing-masing berbeda-beda gitu. Nah, yang kedua di sini kita juga bisa achieve ya, bisa achieve salah satu desain prinsipal lagi yaitu favor composition over inheritance. Jadi kita lebih memilih untuk menggunakan komposisi ya, composition atribut, dalam hal ini adalah atribut ya, over inheritance daripada kita extends gitu ya. Oke. Nah, ini penggunaan strategi pattern di dalam kasus duck simulator. Oke. Nah, contoh program teman-teman bisa dilihat di link yang kemarin saya beri. Itu kalau mau di-download aja semuanya, langsung di-download semuanya.
Oke. Nah, di sini kurang lebih sama ya. Jadi duck ya, kelas. Oke, sebentar. Nah, ini ya kelas duck ya. Ini kelas duck. Ini kelihatan kan ya screen saya ya? Halo? Mbak. Oke. Terlihat, Pak. Nah, ini memang sedikit ditambah ya. Jadi ada it behavior, kemudian get shoot behavior. Jadi selain ada fly sama quack itu ditambah sama Pak Alfian dulu yang bikin ini Pak Alfian ya. Oke. Kalau teman-teman lihat di slide tadi juga diberikan metode yang sama ya, swim, display, kemudian ada perform quack, perform fly, artinya nanti tinggal manggil aja. Oke. Kemudian ada ini set fly behavior, ada set quack behavior ya. Jadi atribut ini dibuatkan setter, kemudian ini cara panggilnya ya dari perform quack sama perform fly. Oke. Nah, nanti perform fly ini yang memanggil fly-nya milik fly behavior. Nah, teman-teman bisa lihat di sini ya. Jadi punya fly behavior sama quack behavior. Kemudian untuk cara manggilnya nanti semuanya sama menggunakan perform fly. Nah, nanti kan fly behavior-nya beda-beda ya. Nah, oke, jadi perform fly itu dibikin konkret langsung ya, bukan abstrak method langsung. Karena nanti definisinya semuanya sama gitu ya. Oke, panggil fly dari fly behavior, atribut fly behavior. Begitu juga dengan quack behavior ya, perform quack, mana nih perform quack. Nah ini ya, perform quack sama juga. Oke. Kemudian dua tambahan yang lain juga sama, yaitu perform it sama get shot ya. Perform it sama it behavior dot it, get shot behavior ya tadi. Ini kalau ditembak gitu ya, damage-nya berapa gitu. Berkurang berapa. Oke. Nah, kemudian jenis bebeknya di sini ya. Oke. Oke, ini fly behavior ya, ini fly behavior. Kemudian fly behavior ini nanti diimplement oleh beberapa concrete class, yaitu fly no way, kurang lebih sama ya, cannot fly. Nah, fly with wings. Oke, fly with wings. Kemudian ada get shot behavior ini tadi. Oke. Oke. Nah, get shot behavior ini nanti dia, nah ini dibikin abstrak class ya, sebenarnya boleh aja mau mau abstrak class mau interface ya. Oke. Nah ini ya, inanimate object get shot. Ini extend get shot behavior. Oke. Ini juga concrete class-nya get shot behavior, living things get shot. Nah, kemudian it behavior mana it behavior? It behavior. Oke, ini it behavior. Nah, ini ada oke. Oke, ini quack behavior ya, quack behavior dan it behavior. Ini quack-nya ya, ada quack ya, quack, ada squack. Oke. Metodenya masing-masing sama, quack ya, quack. Tapi nanti implementasinya beda. Ada yang quack quack, ada yang squack squack, ada yang mood quack. Nah, ini mood quack. Mood ya. Diem ya, nggak bunyi apa-apa. It food behaviornya ada eat food, ada no eating. Jadi ada yang makan, ada yang nggak makan. Like to eat good food, can live even without food. Nah ini yang nggak makan, ya kan rubber sama wooden itu kan nggak makan. Oke. 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 Kemudian implementasi dari bebek ya, implementasi dari bebeknya sendiri. Nah kalau tadi ada malar duck, red head duck, rubber duck dan decoy duck. Nah di sini ini cuma dibikin gampang ya. Ada gimana ya? Bentar, dummy duck. Bentar. Ada duck A, duck B. Nah ini, sorry, di sini ya duck implementer. Nah, ini dibikin A, B, C, D aja biar gampang. Nah, kalau teman-teman mau ngasih nama ya terserah. Ada malar duck, red head duck, wooden decoy duck, dan seterusnya. Nah, ini konkret kelas dari duck. Ya. Katakanlah ada jenis duck A. Ya. Oke, duck A itu, jenis duck A itu
fly behaviornya fly with wings, kemudian makanya eat food, bunyinya quack. Nah, kemudian displaynya ini duck A ya. Kemudian ada duck B, fly with wings, eat food, quack. Ya masih sama ini ya. Nah, displaynya duck B. Kan minimal displaynya beda. Kemudian ada duck C. Duck C ini masih sama juga, fly with wings, eat food, quack. Sama. Nah, duck D masih sama juga. Kemudian ada duck E. Duck E masih sama. Kemudian duck F. Nah, duck F di sini fly away. Jadi duck F itu fly behaviornya diinstantiate menjadi fly away, artinya nggak bisa terbang. Tidak makan ya, eat behaviornya no eating, kemudian bunyinya squawk. Ini berarti rubber duck ya, mirip rubber duck. Jadi nggak bisa terbang, nggak makan, bunyinya squawk. Oke. Kemudian ada lagi duck G ya, masih sama ya, fly away, no eating, squawk. Nah, kemudian duck H itu fly away, no eating, squawk masih sama. Oke, ini juga masih sama. Nah, oke, ada daka. Daka fly away, nggak terbang, makan ya nggak bisa terbang, bunyinya quack ya. Ini bebek kampung yang nggak bisa terbang ya. Kemudian ada duck L, fly away, nggak bisa terbang, makan, quack masih sama. Oke. Kemudian nah ini duck P, fly with wings ya, fly with wings, eat food, mood quack, bisa terbang, dia makan tapi nggak bisa bunyi. Nah, dan seterusnya. Teman-teman tinggal bikin aja, terserah fly behaviornya mau pilih yang mana, if behaviornya mau pilih yang mana, dan quack behaviornya yang mana. Nah, oke. Nah, ini dicontohkan di sini ada tiga yang empat ya. Get shoot, ada get shootnya tadi ya, ada get shoot. Nah, mana ya, ada get shoot. Oke, mungkin belum dipakai sementara ya. Untuk get shoot behavior belum ini sementara belum dipakai. Ya, baru tiga, fly, it, sama quack. Nah, teman-teman silakan bisa membuat konkret kelas dari duck apapun, terserah mau bikin apapun kelas. Nanti tinggal dipilih aja fly behaviornya gimana, eat behavior pilih yang mana, eat food atau no eating, ini fly-nya fly with wings atau fly away, quack-nya bisa dipilih quack, squawk atau mood quack. Nah, begitu. Kemudian di sini di contoh ini ada duck simulator ini ya, contoh di sini. Nah, di sini contoh bikin duck A ya, duck A namanya Abra. Oke, kemudian nah, kita lihat perform it, fly sama quack. Cara manggilnya semuanya sama ya. Duck F, ada duck F namanya Farfetch. Nah, perform it, perform fly sama perform quack. Cara manggilnya semuanya sama, tapi nanti implementasinya beda-beda. Ada duck K ya, king. Nah, oke, it, fly, quack dan seterusnya. Nah, ini kita bisa lihat ya kalau kita run gitu ya. Nah, ini ya. Oke, Abra, eat good food, flying, quack quack. Nah, kemudian Farfetch, can live even without food, jadi dia nggak makan berarti ya, implementasi makannya dia perform it-nya dia nggak makan ya. Cannot fly berarti fly-nya fly away, kemudian bunyinya squawk squawk. Kemudian ada duck king ya, K ya, duck ada king itu makan ya, eat good food, nggak bisa terbang, bunyinya quack quack. Nah, kampung ini. Ya, dan seterusnya. Oke, terakhir mungkin ini berikutnya ada duck P ya, pang namanya. Kemudian dia makan, nggak bisa, dia bisa terbang, flying, tapi nggak bisa bunyi. Ya. Oke, jadi teman-teman nanti bisa mencoba ini. Nah, itulah strategi pattern. Jadi kita bisa membuat satu behavior ya, varian of satu behavior, kemudian nanti bisa interchangeable saat runtime. Nah, jadi apa namanya, satu objek duck ini nanti kita bisa ubah menjadi objek duck lain ya, bisa menjadi duck yang lain. Misalnya di sini duck K ya, bisa jadi yang lain duck A atau B atau C ya, atau yang lain. Nah, sehingga ininya juga beda ya, behaviornya juga beda. Gitu. Oke. Nah, itu makanya keunggulan dari strategi pattern adalah kita bisa membuat sebuah objek, behavior itu bisa interchangeable saat runtime. Gitu.
Oke, sampai sini dulu teman-teman. Ada pertanyaan untuk strategi pattern? Dipersilahkan. Ini bertanya Pak, Oh ya, silakan, silakan. mau lihat yang untuk it behavior Pak, interface-nya. Interface yang mana? Yang Bisa it behavior. diperkeras volumenya? Yang mohon maaf Pak, yang it behavior. It behavior Iya ada benar. di sini. Oh, izin bertanya, kenapa ada quack squeak-nya itu Pak ya kalau di it behavior? Oh, nggak ada. Kenapa ada class quack-nya? Ini digabung aja filenya. Ini implementasi dari Quake Behavior. Jadi ini interface-nya Quake Behavior, kemudian di extend atau sorry diimplement oleh Quake dan Squawk. Nah ini harusnya ya, ini karena ini kelasnya sendiri ya, nama filenya sendiri Quake, sorry, nama filenya sendiri Duck Behavior. Isinya ada Quake Behavior sama It Behavior. Nah, ini kamu kalau lihat ya nama filenya Duck Behavior. Seharusnya praktik yang baik adalah dibikin satu file sendiri-sendiri. Cuman di sini ya gabung aja gitu, males bikin file sendiri. Oh, oke Pak. Tadi Jadi saya kira itu. jadi masalah file aja. Ini Oke. nama filenya duck behavior, tapi di sini ada isinya Quake sama it behavior jadi satu. Dan implementasinya Quake, Squawk ini implement Quake behavior. Kemudian nah ini mood Quake juga implement behavior. Quake behavior. It food sama no eating implement it behavior. Jadi ini digabungin aja. Seharusnya yang baik ya kayak yang fly itu. Nah, nah ini kan fly behavior ya, satu file sendiri. Kemudian ada fly away, satu file sendiri. Nah ini kan implement fly behavior. Terus ini fly with wings, satu file sendiri. Seharusnya begitu. Cuman ya udahlah. Tadinya mungkin ini cuman bikin file Quake behavior aja. Saya rasa ini awal-awal bikinnya cuman Quake behavior dulu. Terus duck behavior terus ditambahin it behavior sehingga filenya diubah jadi duck behavior gitu. Oh, Itu tapi kalau masalah misalnya penyusunan file gini nggak menyalahi desain pattern yang digunakan Pak ya? Kan nggak otomatis. enggak. Ya oke. Ya itu kan ini kan masalah ke filenya aja ya. Ini mungkin lebih ke arah praktis ininya aja, apa namanya? Masalah pemberkasan aja, masalah file aja gitu. Kalau secara desain tetap seperti yang itu. Tapi lebih baik sih saya sarankan untuk bikin seperti yang fly itu. Fly behavior satu file sendiri. Kalau dibuat diagram kelasnya kan sebenarnya sama gitu. Mau digabung atau mau dipisah kan sebenarnya sama gitu. Baik. Terima kasih banyak Pak. Yuk sama-sama. Ada pertanyaan lagi teman-teman? Oke, di chat juga belum ada. Oke. Next kita lanjut ya ke observer. Ya, kita lanjut ke observer. Jadi beberapa atribut, Mungkin sorry. sedikit bertanya Bang. Oh ya, silakan, silakan. Mau nanya dikit Pak. Saya ingin bertanya terkait encapsulated-nya itu gimana Pak yang antar behavior itu. Yang mana? Kan tadi kan di desain apa namanya diagramnya itu kan ada tulisan encapsulated itu Pak. Itu kayak gimana ya maksudnya? Ya, yang mana tuh yang ada encapsulated? Yang desain terakhir gitu, Pak. Desain terakhir. Yang ada behavior nah ini Pak. Ada Nah, ini. encapsulated behavior Oh. sama behavior itu maksudnya gimana? Oh, jadi Quake behavior itu maupun fly behavior itu sudah jadi ini sendiri gitu ya, satu ruang lingkup sendiri gitu. Nah, nanti duck itu tinggal pakai. Jadi bukan ini ya, bukan jadi implement detailnya. Jadi ini ada interface lalu apa namanya diimplement oleh concrete class dan ini bisa berdiri sendiri dipakai oleh objek apapun gitu. Nah, jadi nanti kalau duck itu mau pakai fly behavior, ya sudah dia menjadikannya itu sebagai atribut atau composition gitu.
bukan apa namanya, bukan ya bukan seperti yang desain nomor 2 tadi. Nah, yang ini ya. Jadi ini kan ya di extend sana sini ya, di implement sana sini. Nah, kalau yang tadi itu sudah apa namanya, sudah ditutup ya, di encapsulate satu ruang lingkup ini, sehingga DAG itu tinggal mengakses yang ini saja. DAG itu tinggal mengakses yang ini saja gitu. Apa namanya, quake behavior atau fly behavior-nya aja. Jadi mengakses interface-nya saja. Meskipun nanti untuk implementnya itu ya tetap pakai yang konkret ini. Tapi yang jelas ya, DAG itu pakai interface-nya saja, dan nanti setiap konkret kelas dari DAG itu extend ke DAG. Nah, which is tidak mengakses ke ini interface secara langsung. Beda dengan desain kedua tadi yang ya istilahnya siapapun boleh pakai flyable sama quakeable, tinggal mana yang implement gitu. Itu maksudnya encapsulate gitu. Nah ini ya, any modification will not affect the part that stays the same. Jadi kalau ada modifikasi di dalam situ, ya ada modifikasi di dalam sini. Misalnya saya nambahin baru nih, ada quake jenis baru, misalnya apa ya, misalnya ya new quake ya, ada new quake di sini, ya sudah saya tinggal ngambil di sini tanpa mengubah yang ada di sini. Jadi yang di DAG ini tidak perlu diubah. Begitu juga kalau ada fly baru gitu ya. Fly with machine gitu misalnya. Ini robot duck gitu. Jadi saya tinggal tambahkan fly with machine, implement fly behavior. Nah, duck-nya tetap gitu. Yang sudah di sini juga tetap, tidak perlu diubah-ubah lagi. Gitu. Halo, apakah suara saya terdengar? Dengar Pak, terima kasih Pak. Oke, sama-sama. Oke, next ada pertanyaan lagi? Oke, jadi mungkin teman-teman yang membuat proyek akhir game di semester lalu, majority ada yang menggunakan strategi, ada yang menggunakan state pattern. Jadi dua pattern itu seperti twin pattern lah nyebutnya. Karena memang sama-sama menyediakan fitur atau ability untuk interchangeable behavior pada saat runtime. Oke, ini salah satu penggunaannya di situ. Oke, next kita bisa lanjut ke mana tuh? Observer ya. Oke. Ini strategi pattern ya. Jadi ini atribut strategi tadi ya. Ini dibuat interface strateginya, kemudian ada concrete implementation dari strategi. Ada strategi A, strategi B, strategi C. Oke. Ya, kalau di contoh tadi ini adalah DAG ya, konteks ini adalah kelas DAG. Kemudian strategi ini adalah fly behavior atau quake behavior. Oke. Kemudian tadi masing-masing fly behavior atau quake behavior punya concrete class masing-masing. Implementasi detail dari variasi quake atau fly. Nah, makanya nyebutnya strategi pattern adalah family of algorithm, encapsulate each one, and make them interchangeable pada saat runtime. Oke. Strategi itu membuat algoritma itu bisa bervariasi secara independen dari klien yang menggunakannya. Jadi kita bikin jenis strategi berapapun is okay, tanpa memperhatikan klien nanti mau pakai yang mana, itu urusan klien gitu. Tapi kalau kita mau variasi algoritmnya ya bebas. Oke, ini pro dan kontranya bisa dibaca sendiri ya. Oke, next observer pattern. Kemarin saya sudah sampaikan di kelas minggu lalu ya, hari Kamis juga. Ini dipakai ketika ada satu subjek yang menjadi tempat bergantung ya, yang disubscribe oleh beberapa observer. Oke, contoh di sini ya, ada weather station, ya itu adalah sensor ya di lapangan yang membaca sensor humidity, temperatur, pressure, dan kawan-kawan. Ya kalau teman-teman bikin IoT begitu. Nah, kemudian nanti kan apa namanya, display-nya ya, display disubscribe oleh banyak device. Ya teman-teman
Misalnya kalau bikin smart home gitu ya, smart home misalnya. Nah, ini kan bisa dari handphone kamu, bisa handphone keluarga ya, yang lain ya. Handphone orang tua, ibu, bapak, kemudian bisa dari control room yang ada di rumah sendiri. Nah, jadi displaynya itu macam-macam. Nah, oke, itu contoh penggunaan strategi pattern. Nah, oke, kemudian ya ini ya, jadi ini grab the most recent measure, kemudian calling with the data getters, oke, manggil getter, kemudian di display ke displayer. Oke, ya dan seterusnya. Oke, mungkin langsung saja ya. Jadi observer pattern itu intinya adalah publisher plus subscriber. Oke, jadi publisher itu subjek nyebutnya, subscribernya itu observer. Nah, biasanya nyebutnya itu. Kemudian, nah publisher itu adalah produsen data. Nah, subscriber itu yang konsumsi data, yang dia ngambil data. Gitu. Oke, jadi subjek itu broadcast ke setiap observer. Nah, oke, dan ini subjek ya, kemudian di-subscribe oleh beberapa observer. Oke. Ya, ini sebenarnya secara praktikal kita sehari-hari sudah apa ya, sudah menggunakannya ya. Contoh paling gampang adalah jadwal ya, jadwal penjadwalan, misalnya jadwal ruangan ya, atau jadwal ya jadwal ruangan deh, jadwal ruangan. Oke. Jadwal ruangan misalnya ruang 2301 ya, 2301 di gedung B. Nah, itu kan sudah ada jadwalnya ya, sudah ada jadwalnya. By default hari Senin misalnya pagi jam 8 dipakai, jam 10 dipakai, jam 2, jam 1 sama jam 3 kosong. Nah, kemudian nanti kan kalau ada perubahan misalnya ada yang minjem jam 1 ya berarti kan displaynya jadi berubah. Untuk ruangan ini nanti tanggal Senin tanggal berapa itu jam 1 sampai jam 3 itu digunakan. Nah, seperti itu. Oke. Oke, jadi ini definisinya one to many dependency between object that when one object change its state all of its dependent notified and update automatically. Jadi ada relasi one to many ya, one-nya subjek, many-nya observer. Nah, ketika satu state itu berubah di dalam subjek, di dalam objek yang satu tadi ya, semua yang dependent yaitu observer akan dinotifikasi dan diupdate secara otomatis. Nah, intinya observer pattern itu aja. Oke, jadi ketika nanti tadi ya, ruangan itu nanti berganti state-nya, tadinya jam 1 itu kosong, ternyata berubah. Nah, terus semua observer akan diberitahu. Nah, ini contoh ya, jadi ada satu gelas minuman gitu ya. Nah, ketika ya disubscribe oleh 4 objek ini, nah nanti ketika nilainya ini berubah ya, isinya ini nilainya berubah. Nah, semua observer ini nanti akan diberikan informasi, dinotif dan diupdate secara otomatis. Oke, automatic update dan notification. Oke, kemudian prinsipal yang ada di sini adalah ini, strive for loosely coupled design between object that interact. Nah, jadi meskipun mereka saling berinteraksi ya antara subjek dengan observer, tapi relasinya itu nanti loosely coupled. Jadi ketika mereka dipisahkan dan digunakan masing-masing tetap bisa. Nah, jadi nanti objek ini ya minuman ini misalnya ya, objek air ini atau gelas ini dan objek yang di sini binatang-binatang di sini dog, duck, cat sama mouse ini dipakai sendiri-sendiri pun bisa. Nah, ketika one to many relation-nya itu diputus gitu. Makanya nanti apa namanya? Desain prinsipal yang dipenuhi adalah ini. Strive for loosely coupled design between object and interact. Oke. Oke ya. Nah, jadi kita bisa membuat object oriented system yang fleksibel, yang mana meskipun mereka nanti dipakai sendiri-sendiri pun itu bisa ya. Jadi bisa di reuse kelasnya, baik itu subjek maupun observer. Oke. Nah, oke. Kemudian ini adalah contoh ya. Kurang lebih ini contoh untuk push model ya, untuk push model. Saya kurang tahu kalau pull model, saya lupa ya. Kalau full model begini juga diagramnya apa enggak, tapi kalau yang ini saya rasa ini push model. Nah, teman-teman bisa dilihat di sini. Oke, jadi ini ada subjek, ada observer. Oke ya. Oke, ini interface, kemudian ini konkretnya ya, konkret subjek dan konkret observer. Oke.
Nah, oke, jadi nanti subjek ya, ketika ada perubahan state, perubahan data di dia, nanti dia langsung notify observer. Nah, caranya bagaimana? Sebenarnya ada yang tidak ditampilkan di sini. Nah, untuk push model subjek nanti memiliki array of observer atau ya pokoknya list of observer. Nah, sehingga notify observer itu nanti setiap subjek itu dia akan manggil update di observernya. Oke, nanti kita bisa lihat di contoh ya seperti ini. Oke, ini contoh ya, ada interface subject, kemudian interface observer. Nah, tadi sudah ya, sudah sesuai dengan diagram tadi. Ada register observer, ada remove observer, ada notify observer. Nah, observer sendiri punya metode update. Nah, jadi ini nanti observer akan diupdate otomatis kalau subjeknya berubah state. Nah, di sini job searcher itu adalah observer ya. Jadi katakanlah ini contoh kasusnya adalah pencari kerja. Jadi ada job poster ya kayak job street atau apapun gitu yang ngeposting pekerjaan. Nah, ada orang-orang yang subscribe ke atau yang punya akun di job street sehingga mereka akan selalu ke notif kalau ada info otomatis gitu ya. Oke. Ini observer ya, observer job searcher katakanlah di sini punya nama orangnya siapa gitu katakanlah. Kemudian ada metode update. Nah, ini metode update-nya dia ini implementasi sederhana aja ya. Contoh update-nya diimplement dengan print line aja gitu. Kemudian di sini ada job poster. Job poster ini subjek ya, dia implement subjek. Nah, di sini teman-teman bisa lihat di sini dia punya release of observer. Oke ya, punya release of observer di sini. Oke, kemudian di sini register observer ya, dia di add aja, observernya di add aja ke release tadi. Kemudian remove observer ya tinggal dihapus saja. Oke. Kemudian notify observer teman-teman bisa lihat di sini ya, semua observer di dalam release tadi di update ya. Nah, ini ya, observer oke, di get ya, objeknya di get lalu di update. Nah, oke ya, contoh sesimpel itu. Oke. Nah, ini mungkin kalau di dalam contoh ini triggernya bukan otomatis, masih kita jalankan dari main program ya, main method ya, method main. Nanti kalau teman-teman bikin aplikasi ya bisa dipanggil otomatis untuk notify observer ini. Ya, misalnya kalau pakai Android on apa gitu ya, on state change atau on sesuatu trigger yang lain. Tapi yang jelas kita bisa langsung update observer secara otomatis dengan memanggil notify observer. Oke. Oh, sorry, keklik. Oke, berikutnya contoh di dalam sini itu masih sama ya. Contoh di sini sama seperti yang ada di slide di ini. Observer. Nah, ini. Oke. Ini job searcher, ini observernya ya. Job searcher ini observernya. Oke, ini digabung jadi satu file ya. Oke, mungkin kurang enak dilihat ya. Tapi ini jadi satu file langsung. Nah, sebentar ini ada job poster ya, ini subjeknya tadi. Oke. Oke, dia punya array of observer ini release. Ya, release. Kemudian di sini punya register observer tinggal di add aja. Oke. Punya remove observer tinggal di remove aja dari release. Kemudian ada notify observer. Nah, tadi setiap objek observer di release di get ya, diambil terus di update, dipanggil update. Nah, ini job searcher implement observer. Oke. Ini. Oke, kemudian punya update. Nah, ini push model ya karena tadi ya expose observer to subject. Jadi ini observer sedikit banyak diekspos ke subjek. Jadi subjek tahu bahwa observer punya metode update. Oke. Nah, ini contoh runningnya ya. Ini contoh runningnya ya. Kita tinggal bikin aja ada job searcher, bla bla bla, Adi, Budi sama Charlie. Kemudian di sini ada job poster. Nah, kemudian kita register observer di sini. Oke. Terus ini notify observer. Oke, ini masih contoh sederhana dipanggil secara manual atau secara hardcore dari main method gitu. Oke, running ya. Oke.
Ya, oke. Jadi ini langsung ya ketika kita manggil Notify Observer, setiap observernya diupdate. Nah, ini ya. Oke, setiap observernya diupdate. Update-nya mana? Nah, update-nya ini tadi ya. Print line, oke, diupdate. Ini ya. Oke. Notify Observer update. Notified Observer itu ini, oke, diupdate. Oke. There is data change, oke. Nah, ini berarti kita ngeprint diris data change for ya namanya si observer tadi siapa? Ini Adi, Budi, sama Charlie. Oke, sesimpel ini teman-teman untuk observer pattern. Ada pertanyaan? Oke, halo teman-teman, ada pertanyaan sampai sini? Is okay, mau tanya apapun atau mau dibahas yang belum ngerti dari slide atau dari contoh yang dikasih, yang mana boleh. Oke, cukup jelaskah ini? Nah, ini ada yang chat. Oke. Belum, untuk kadet belum. Untuk yang lain bagaimana? Jangan malu-malu untuk bertanya. Oke, belum juga ya. Oke, semoga cukup mudah diterima dan cukup mudah untuk dimengerti juga. Oke. Oke, kalau tidak ada kita bisa lanjut ya reviewnya ke ya ini pro dan kontra ya, observer pattern, oke. Ini pro-nya abstract coupling, oke, broadcast communication, support unassuming update, reusability. Nah, jadi antara subjek dan observer masing-masing bisa dipakai independently. Jadi tidak harus bergantung satu dengan yang lain. Kalau nanti nggak dipakai lagi di observer pattern, ya di tempat lain bisa dipakai. Oke, nah ini kelemahannya ya. Expose observer to subject untuk push model. Oke, tadi ya sedikit banyak subjek tahu tentang observer. Oke, kemudian yang ini kebalikannya. Oke, yang pull model. Oke, berikutnya chain of responsibility pattern. Oke. Nah, intinya adalah kalau kita bisa melakukan suatu task kita kerjakan, kalau tidak bisa dikerjakan oleh suksesor. Nah, itu prinsip utama dari chain of responsibility pattern. Nah, di sini ada contoh kasus money changer ya, money changer ya, pertukaran mata uang, oke. Ya, ini contoh dari dolar ke rupiah saat itu ya. Oke. Februari 2000 berapa nih ya? 2020 ya, 2 tahun lalu. Kalau sekarang sudah 14.500 lebih ya. 400 ya. Yes, pokoknya segitu. Nah, ini contoh kalau kemudian kalau misalnya kita nukar uang gitu kan. Nah, misalnya kita dapat 125 dolar. Nah, kita mau dikasih uang 100 dolarnya berapa, 10 dolarnya berapa, 5 dolarnya berapa. Nah, ini contoh 58 dolar, 50 dolarnya 5 dolarnya 1 dolarnya ada 3 piece. Nah, 125 berarti 100 dolarnya 10 dolarnya 2 lembar, 5 dolarnya 1 lembar. Oke. Nah, oke, contoh ada program initial design seperti ini ya. Programnya pokoknya dihajar semua di satu metode. Oke. Oke, ada metode namanya dominate money. Ya, pokoknya ini mencari jumlah lembaran ya masing-masing pecahan tadi. Oke, kalau 125 ya 100-nya 1, 10-nya 2, 5-nya 1. Oke. Nah, oke, ini desain pertama ya gini ya di ini semua ya diborong dalam satu metode gitu ya, diborong pada satu metode. Oke. Oke, ini nyari ya ini contoh ini nyari 100 dolarnya itu ada berapa lembar di sini. Oke, caranya ya ini. Current amount-nya dibagi 100. Oke, kemudian sekarang current bill amount-nya di mode dengan 100, sisanya berapa gitu. Oke, kemudian dicari 50-an, 50-an, 50-an. Kemudian dicari 10-an. Oke, bagi 10, current bill-nya di mode dengan 10. Oke, saya rasa teman-teman sudah ngerti lah ini apa ya, flow dari program ini ya. Oke, ini benar-benar apa namanya konvensional ya, benar-benar hardcore gitu ya. Nah,
Oke, ya. Kemudian sudah. Nah, setelah itu kita tinggal apa namanya? Tinggal di print aja ya. Oke. Oke, kemudian kira-kira kelemahan dari desain ini apa? Oke. Oke, kelemahan dari desain ini apa? Boleh coba jawab, Kak? Boleh, silakan, silakan. Kalau menurut saya, ketika ada apa namanya amount of bill-nya ada yang nggak kepake, itu tetap ke print juga, dan itu sebenarnya nggak kita butuhkan. Kalau tidak ada, oh ya itu oke boleh. Jadi kalau misalnya kita nggak butuh 50-an, nah itu ke print juga gitu kan. Oh. Oke, ya boleh. Ada lagi? Ya itu sebenarnya bisa di ini sih, bisa diakali sih, disiasati pakai if gitu ya. Kalau amount of bill-nya 0, ya udah nggak usah di print gitu. Itu bisa juga. Ya jadi di sini redundan ya. Jadi pekerjaan yang dilakukan berulang kali ini redundan ya. Ini redundansi. Ini diulang, dan seterusnya. Oke. Nah ini kita bisa gunakan pattern untuk mengatasi masalah seperti ini. Ini contoh saja aja. Jadi nanti di apa namanya di praktiknya ya bisa yang lain gitu, yang lebih general. Oke ya. Jadi kita gunakan COR, Chain of Responsibility Pattern. Nah, decouple sender of a request from the recipient process that process the request. Jadi bisa decoupling antara sender dan yang menghandle request tersebut. Oke. Kemudian dengan COR itu setiap objek, in the chain of X ya, in the chain of X itu punya handler dan successor. Jadi sebuah objek dari sebuah kelas itu nanti dia punya handler. Nah, dia mengerjakan bagiannya. Nah, kalau nanti dia bisa mengerjakan, dia kerjakan. Kalau tidak bisa, nanti dia akan lanjutkan atau dia lempar ke successor. Nah, dengan demikian kita bisa bagi nih porsi-porsinya. Jadi yang mencari jumlah lembaran 100-an itu satu objek sendiri, yang mengerjakan 50-an, yang mencari lembaran 50-an satu objek sendiri, cari 10-an sendiri, 5 sendiri, 1 sendiri. Jadi lebih modular, bisa lebih modular kayak gitu. Nah, itu prinsip dari chain of responsibility pattern. Jadi sebuah objek akan memiliki sebuah handler. Dia akan memiliki sebuah handler. Nah, request kalau dia bisa kerjakan akan dia kerjakan sendiri ya dengan handlernya tadi. Kalau tidak bisa dia akan serahkan ke successor. Nah, makanya nanti kelas-kelas di sini di COR harus punya successor. Gitu. Nah ini ya. Oke. Jadi kita punya abstract handler ya. Oke. Kemudian ada concrete handler 1, concrete handler 2, concrete handler 3 dan seterusnya dan kawan-kawan. Nah, handler nanti punya successor. Nah, tipenya handler sendiri. Nah, jadi handler ini nanti punya successor, tipenya handler sendiri. Nah, nanti kan tipenya ya bisa dipilih aja mau yang mana gitu. Klien taunya ya handler aja, jadi nggak perlu ke concrete handler gitu. Nah, ini contoh ya. Oke, contoh implementasi dari chain of responsibility untuk kasus tadi. Memang kelihatannya lebih panjang, tapi secara desain lebih bagus, lebih enak gitu dilihat. Nah, di sini ada handler ya, ada interface handler. Oke. Oke, kemudian di sini ya, di sini ada handler ya, ada handler. Oke, kemudian nah setiap objek tadi seperti yang ada di gambar ini, itu punya next ya, punya next handler atau successor. Ini successor ya, ini punya successor. Oke, kasusnya untuk handler suksesornya adalah ya nanti kita bisa lihat di implementasinya. Oke. Ini juga ini 50 handler, ini 10 handler, 5 handler, ini 1 handler. Nah, pekerjaannya beda-beda. Untuk 100 ya dia mengerjakan 100-an ya, mencari 100-an ada berapa. Kemudian untuk si 50-an mencari 50-annya ada berapa lembar. Untuk 10-an juga begitu, untuk 5 juga begitu, untuk $1 juga begitu. Dia mencari jumlah ininya. Yang penting adalah setiap setiap kelas ini punya successor. Nah, tipenya handler juga gitu. Oke.
Nah, di sini kita bisa lihat ya, oke, kita buat handlernya dulu 100, 50, 10, 5, 1. Nah, 100 handler itu suksesornya adalah 50 handler. Nah, tadi kan di dalam konstruktornya ini ya, sorry. Ya ini ya, sorry bukan konstruktor, set next handler ya. Set next handler itu kita kasih next suksesornya ya. Jadi untuk 100-an itu next handlernya adalah 50-an, untuk 50-an nextnya adalah 10-an, untuk 10-an nextnya adalah 5, untuk 5 nextnya adalah 1 handler. Nah, oke, setelah itu kita panggil ya handle untuk nilai 126 di yang tadi yang paling atas di 100 handler. Oke. Nah, ini contoh programnya ada di sini. Sorry, salah buka. Oke, ini contoh programnya ya. Ini interface-nya ya, handler. Kemudian tadi diimplement oleh konkret kelasnya handler. Oke. Ini dipisah-pisah satu kelas ya, udah bagus ya. Kemudian ada 50 handler, kemudian ada 10 handler. Ya, ini. Oke. Kemudian ada 10 5 ya, setelah 10 5. Oke. Kemudian one handler. Nah, oke. Kemudian kita bisa coba ya. Ini yang lama ya. Ini yang contoh yang ini yang lama ini. Nah, ini yang lama. Ya, semuanya diborong. Meskipun kelihatannya lebih singkat programnya, tapi secara desain kurang enak ya. Kurang bagus. Ini redundancy semuanya di sini. Oke, kita bisa run kalau mau lihat yang lama ya. Oke ya ini ya. Oke. Kemudian ini yang baru. Oke. Ya kurang lebih outputnya sama ya. Oke, kurang lebih outputnya sama. Hanya saja yang membedakan desain. Nah. Oke. Nah, ini contohnya memang terlihat tidak efisien ya karena dari satu program yang singkat yang yang pendek jadi 5 kelas gitu ya. Jadi 5 kelas yang ya yang lebih banyak tentunya ya jumlah baris programnya kalau di total. Nah, tapi ini secara desain lebih bagus dan lebih enak gitu ya, untuk dilihat. Nah, contoh yang lain kalau teman-teman bikin aplikasi ya, biasanya kan kita pengen save to file gitu ya, save to file. Jadi yang ada di dalam layar itu save to file, disimpan dalam bentuk file. Nah, kan kalau kita pakai browser atau aplikasi di smartphone atau desktop application sekalipun, nah kita pasti melewati sebuah panel ya, sebuah panel atau sebuah window. Di window ada panel. Nah, di situ ada view-nya. Kemudian view nanti ngelempar ke controller. Controller ngelempar lagi ke yang bagian file handling. Nah itu mungkin contohnya ya. Jadi dalam aplikasi pun itu sebenarnya sudah kita terapkan. Kalau kita punya Windows seperti ini, terus kita save to file atau save to something, atau export atau import. Nah itu kan dari window ke panel, ke button, terus kemudian dari view-nya ke controller ke kelas yang berkaitan dengan file. Nah, itu contoh dari chain of responsibility. Jadi sebuah kelas akan punya handler dan punya suksesor. Kalau dia bisa handle request akan dia handle, kalau tidak bisa akan dilempar ke suksesornya. Gitu. Oke. Nah. Oke, sampai sini dulu. Ada pertanyaan teman-teman? Halo. Oke, sampai sini dulu. Ada pertanyaan teman-teman? Oke, kalau tidak ada mungkin kita coba lihat dari weekly reflection ya. Ada ungkapan apakah di weekly reflection?
Oke, ternyata banyak yang belum mengerjakan. Oh, sayang sekali. Padahal saya pengen lihat ini sudah ngerjain sampai mana. Oke, teman-teman ada pertanyaan sampai sini? Oke, yang belum mengisi weekly reflection dan juga belum mengisi partisipasi dalam bentuk forum, silakan diisi. Itu menjadi penilaian juga. Dan juga menjadi pertimbangan yang sangat dilihat ketika ada yang nilainya mepet. Di misalnya nilainya 74,90. Nah, kita lihat tugasnya gimana, banyak yang komplit apa enggak gitu. Nilainya 54,55. Waduh. Nah, tinggal lihat itu. Oke. Secara ukup ini saya lihat adalah yang dari yang sudah mengumpulkan secara umum bisa. Oke. Oke. Oke, jadi mungkin ini saya lihat juga dari ini ya, reflection. Oke. Nah, ada yang menanyakan high cohesion dan low coupling. Oke. Nah, nanti sebentar ya. Di antara beberapa refleksi yang saya baca itu ada yang mungkin sedikit mengasosiasikan antara chain of responsibility dengan ini ya, dengan inheritance. Jadi di chain of responsibility itu tidak harus inheritance ya, tidak harus inheritance, malah bahkan itu sebenarnya lebih ke composition. Jadi tolong jangan salah, karena setiap objek tadi atau setiap kelas yang menjadi handler itu punya asesor. Nah, cara paling gampang untuk membuat asesor adalah menggunakan composition, menggunakan atribut dari asesor, successor ya. Jadi bukan menggunakan inheritance, tapi lebih menggunakan composition. Nah, jadi successor itu composition. Nah, tadi kan saya sudah contohkan juga di dalam program, itu contohnya menggunakan atribut ya. Oke. Nah, ini contohnya handler ya, handler. Ini teman-teman bisa lihat ya, ini next handlernya ya. Jadi menggunakan composition instead of inheritance. Nah, mungkin tadi ya dilihat dari diagram. Oke, sebentar. Oke, kalau dilihat dari diagram, nah ini kok kayak ada inheritance. Ya, inheritance-nya ini adalah untuk membuat variasi dari handler. Ada handler 1, handler 2 dan seterusnya. Nah, oke. Nah nanti dia punya atribut suksesornya adalah tipe handler sendiri. Nah, jadi handler 1 next-nya adalah handler 2. Handler 2 punya atribut suksesor, next-nya adalah handler 3 dan seterusnya. Nah, jadi maksudnya suksesor itu bukan masalah handler ini di subclassing ya, bukan masalah handler ini di inheritance dari konkret 1, konkret 2 dan seterusnya, tapi dia punya atribut tipenya handler juga yang menjadi suksesor. Nah, nanti handler 1 suksesornya bisa tipe handler lain, suksesornya handler 2, handler 2 suksesornya adalah handler 3 dan seterusnya. Oke, jadi lebih di situ ya. Oke, berikutnya ada yang bertanya masalah perbedaan antara low coupling dan high cohesion. Oke, ini konteksnya berbeda ya. Oke, pertanyaan dari Ikram, terima kasih. High cohesion itu konteksnya adalah dalam satu kelas. Jadi dalam satu kelas kita punya beberapa metode kan. Nah, itu sebaiknya metode satu dengan metode yang lain itu high cohesion, saling berkaitan. Jadi kaitannya itu tinggi. Bukan satu metode berdiri sendiri, satu metode berdiri sendiri yang tidak berhubungan. Seperti itu. Atau kalaupun tidak dipanggil satu dengan yang lain, konteksnya masih sama gitu. Nah, itu high cohesion. Kalau low coupling itu kalau kita menggabungkan kelas atau menggabungkan
antar objek. Ya, kayak contohnya kalau low coupling itu di tadi di observer pattern. Nah, di observer pattern tadi ini contoh low coupling antara subjek dan observer ya, antara job searcher sama job poster itu mereka bisa dipakai sendiri-sendiri. Jadi meskipun nanti sudah tidak berkaitan di dalam one to many relation tadi, masing-masing bisa dipakai sendiri-sendiri. Nah, itu low coupling. Jadi mengaitkan dua objek dari dua kelas yang beda itu selus mungkin ya. Sesantai mungkin lah ya. Tidak erat ya, selos mungkin gitu. Nah, itu maksudnya low coupling. Oke. Ada pertanyaan lagi? Nah, ada low coupling dalam bentuk ini ya. Dalam low coupling dalam bentuk kelas juga ada sebenarnya. Nanti itu dibahas di creational design pattern. Kalau nggak salah di template factory method ya, di factory method. Nah, mungkin begini ya. Contoh untuk high coupling di dalam ini ya, di dalam. Oke, ini saya bikin. Oke. Contoh high coupling ya untuk kelas ya atau untuk objek ya. Misalnya begini. Kalau saya punya kelas ya, misalnya ini kelas person. Oke ya. Ini ada kelas person. Oke. Oke. Kemudian di sini ada address ya, ada address ADD. Nah, oke. Kemudian ini ada name ya, string name. Nah, kemudian di sini ada misalnya apa lagi ya, integer age. Nah, oke, kemudian udah ini aja ya sementara ya. Nah, kemudian saya punya kelas address di sini ya. Saya punya kelas address. Nah, kemudian di sini saya punya description ya. String description. Oke, kemudian string atau gini aja deh. Strip. Nah, ini mungkin udah di strip. Distrik, kemudian oke. Kemudian punya integer postal code. Postcode. Nah, mungkin gini ya. Ini ada misalnya print desk complete trace. Oke, ya ini system.out.println. Oke, ini street plus spasi misalnya ya. Street plus district plus ini. Oke, plus postcode. Oke. Ya, mungkin ini contoh sederhana ya. Nah, kalau di sini nanti ada metode print address gitu ya. Nah. Oke, ini mungkin saya singkat aja ya. Malas nulis modifier dan kawan-kawan ya. Ya udahlah. Ini mana public void. Nah, ini juga public void. Void. Oke.
Oke ya, ini mungkin ini ya, this.add.print. Nah, ini. Oke, nah low coupling itu begini. Kalau misalnya saya punya main gitu ya, ini ada main, ini saya singkat aja ya. Oke, saya punya person p sama dengan new person. Ya nanti tinggal di set aja ya. Oke, kemudian saya panggil p dot oke dot print address. Nah ini low coupling ya. Oke, katakanlah atau di sini ada kelas lain ya. Ini ada kelas lain ya. Misalnya ada kelas faculty. Nah, jadi faculty itu misalnya punya ya punya metode, katakanlah apa ya, metode misalnya faculty member, print faculty member. Oke, di sini ada person member. Oke, nah oke gini aja deh, ini nggak usah new person deh, ini ya this dot member saya dot print name, yang print name-nya belum saya bikin ya, this dot member dot. Nah ini namanya low coupling ya. Jadi saya memanggil metode dari objek lain ya, objek lain yang mana objek itu apa namanya dekat dengan kelas faculty, yaitu member ya. Member ini adalah atribut milik kelas faculty. Nah jadi ini low coupling, bisa dianggap low coupling. Nah tapi kalau high coupling, misalnya contohnya begini ya, this dot faculty dot misalnya this dot get member dot get person by name, terus ini ya begini aja deh. Oke, dot get address dot get ya get something gitu ya, get something pokoknya get terus itu. Nah itu ya get description misalnya, description. Nah kalau seperti ini itu high coupling. Jadi kita menggabungkan beberapa objek sekaligus. Ini ada kelas person misalnya, dan kelas yang lain, kelas address dan kelas yang lain. Nah itu high coupling. Jadi beberapa objek digabung jadi satu gitu. Nah itu istilah high coupling untuk case ya, untuk konteks menggabungkan beberapa objek. Tapi umumnya biasanya istilah low coupling itu ya, kalau low coupling ya tadi kayak ini ya. Kalau high cohesion biasanya urusannya ini ya, satu kelas. Nah ini contoh high coupling. Kalau high cohesion biasanya urusannya satu kelas, itu ada metode-metode yang saling berkaitan satu dengan yang lain. Nah itu high cohesion. Kalau metodenya berdiri sendiri-sendiri yang tidak berkaitan satu dengan yang lain, itu berarti low cohesion. Oke, bagaimana untuk ini Ikramullah? Jadi ini contoh low coupling juga ya. Oke, ini contoh low coupling juga. Kalau high cohesion itu biasanya dalam satu kelas itu metode-metodenya saling berkaitan. Satu dipanggil dengan yang lain, satu dipakai yang lain, dan seterusnya. Oke. Nah, kalau yang saya contohkan tadi high coupling dan low coupling. Nah, low coupling contohnya di observer pattern itu juga low coupling. Di contoh yang barusan ini juga low coupling ya. Low coupling. Jadi manggil kelasnya singkat-singkat gitu ya. Jadi
paling gampang kita lihat aja dia dotnya berapa gitu. Kalau dia sudah melibatkan banyak kelas di sini ya itu sudah high coupling. Oke, teman-teman yang lain ada pertanyaan sampai sini? Oke, ini baru 7 orang yang submit weekly reflection. Nah, silakan bagi yang lain juga submit ya, submit weekly reflection dan juga berpartisipasi di forum. Oke, yang lain teman-teman ada pertanyaan? Oke, jadi mungkin sedikit mengklarifikasi ya. Jadi bahwa COR (Chain of Responsibility) tidak harus, bahkan lebih ke composition over inheritance ya. Jadi inheritance itu digunakan untuk membuat variasi handler. Nah, kalau suksesornya sendiri itu pakai composition. Nah, ya tadi ya. Jadi handler dari 100 itu next suksesornya adalah 50, handler 50. Handler 50 next suksesornya adalah handler 10. Ya, jadi menggunakan composition. Oke, ini saya lihat-lihat lagi sambil menunggu pertanyaan mungkin. Oke. Jadi ingat-ingat kembali ya, mengapa masing-masing pattern tadi itu menggunakan prinsipal itu atau mengimplement prinsipal itu. Ya, tadi saya sudah sampaikan. Nah, bahwa dengan strategic pattern kita bisa spirit what varies from what stays the same, kita bisa membuat variasi dari behavior sendiri-sendiri ya, tanpa melibatkan kelas utamanya ya, atau melibatkan kelas dark tadi, juga tanpa melibatkan memodifikasi behavior yang lain. Jadi yang sudah jadi ya sudah jadi gitu. Kemudian favor composition over inheritance ya berarti kita menggunakan behavior sebagai composition, tidak menggunakan sebagai behavior itu sebagai inheritance atau extends atau implement gitu. Oke, silakan kalau ada pertanyaan lagi, saya sambil membaca weekly reflection ini. Sambil skimming weekly reflection. Saya izin bertanya Pak, Oh ya, silakan. terkait COR tadi Pak. Itu Ya. kan tadi Bapak bilang sempat sedikit bilang tentang bahwa penerapan itu mungkin terlihat tidak efektif Pak. Nah, saya masih kurang menangkap itu permasalahan yang dicoba untuk diselesaikan dengan COR itu seperti apa ya Pak? Karena tiap-tiap handler itu tiap-tiap handler saya lihat juga mengimplementasikan hal yang sama dengan yang kode yang lama. Ya, oke. Jadi memang desain pattern itu tidak menjamin akan lebih efektif atau lebih efisien ya dari sisi baris code atau jumlah file. Mungkin malah nambah ya. Nah, yang coba diselesaikan dari desain pattern secara umum dan juga COR itu masalah desain. Jadi ketika ada satu modul atau satu kelas itu menghandle semuanya, nah itu kan menjadi desain yang tidak baik. Nanti ada prinsipal namanya single responsibility principle. Jadi satu kelas seharusnya memiliki satu prinsip, satu responsibility. Memiliki satu responsibility artinya memiliki satu task spesifik gitu. Nah, kalau contoh tadi kan mungkin tidak terlihat lebih bagus gitu. Tapi nanti bayangkan bahwa kasus pecahan tadi adalah kasus yang lain. Contohnya misalnya
kasus error handling. Nah, kalau kamu membuat satu file untuk menghandle semua jenis error, itu kan jelek. Jadi itu kan desain yang buruk. Meskipun ya sama aja. Kalau dihandle di masing-masing file atau di satu file atau di banyak file, ya semuanya dihandle gitu. Efektivitasnya tetap sama gitu. Tapi secara desain jelek dong. Masa satu file menghandle I/O exception juga, file not found exception. Kalau misalnya kalian nanti teman-teman membuat aplikasi, misalnya bikin exception baru, misalnya namanya ini format ya, input format exception. Nah, jadi inputnya tidak sesuai yang diinginkan. Menghandle juga misalnya apa namanya connection exception. Jadi koneksi antara satu service dengan service yang lain gagal. Masa satu file menghandle itu semua. Jadi kan seharusnya ketika ada exception, nah itu kan yang menghandle beda-beda gitu. Kalau exception ini dihandle oleh ini, exception ini dihandle oleh ini. Nah, itu contoh aja ya. Jadi tidak lebih panjang, kalau menggunakan satu file semua tadi tidak lebih panjang, lebih ringkas, tapi secara desain itu lebih jelek karena semuanya dihandle oleh satu kelas gitu. Dan itu buruk. Seharusnya masing-masing kelas punya handle untuk urusannya sendiri gitu. Baik, Pak. Terima kasih, Pak. Oke, sama-sama. Jadi masalah desain pattern itu masalah desain ya. Jadi bukan masalah effectivity atau gimana. Oke. Boleh apa hubungannya antara polymorphism dengan behavioral design pattern? Ya, masa nggak bisa lihat gitu. Tadi kan kita sudah membahas tentang strategi, yang mana ada satu behavior yang bisa punya variasi. Nah, kemudian kan metodenya sama gitu kan, misalnya quack ya, quack behavior punya metode quack. Nah, quacknya ada variasi. Ada quack, ada squack, ada mood quack. Nah, itu kan polymorphism gitu kan. Kemudian ada fly behavior. Nah, ada interface fly. Ada interface fly behavior, ada metode fly. Fly-nya bisa diimplement jadi fly no wing sama fly no way ya, fly with wing sama fly no way. Nah, sama-sama metodenya namanya fly. Oke. Nah, itu kan polymorphism juga. Oke. Nah, itu contoh ya yang kalian bisa simpulkan sendiri. Kemudian di mana ya? Oke, kemudian di COR ya, Chain of Responsibility Pattern. Metodenya sama-sama handle, Nah, tapi untuk 100 handler itu menghandlenya adalah mencari lembaran 100-nya itu, $100 itu ada berapa. Untuk 50 handler, itu metode handle-nya itu mencari pecahan 50-annya itu ada berapa, dan seterusnya. Nah, itu kan metodenya namanya sama ya, handle, tapi implementasinya beda. Polymorphism juga kan. Nah, ya silahkan disimpulkan sendiri nanti. Oke, ada pertanyaan lagi teman-teman? Oke, jika tidak ada, ini mungkin begini teman-teman, ya sebaiknya teman-teman sebelum kelas ya minimal sudah mensubmit weekly reflection ya, biar nanti bisa menjadi pertimbangan dosen ketika mau ngajar. Ini anak-anak sudah pemahamannya sampai mana sih, yang kira-kira perlu ditegaskan yang mana atau diluruskan yang mana sih. Seperti tadi ya, ada yang nulis bahwa COR itu suksesornya menggunakan inheritance. Oh, bukan, menggunakan composition, lebih ke composition. Mungkin ada implementasi yang bisa menggunakan inheritance, saya belum tahu. Tapi saya sendiri belum pernah lihat. Jadi majority COR saya lihat implementasinya menggunakan composition, menggunakan atribut. Dia punya atribut suksesornya, next successor gitu. Nah, jadi hal-hal seperti ini membantu kami untuk mereview ya, yang kurang yang mana sih, yang perlu diluruskan yang mana gitu. Oke, ada pertanyaan lagi teman-teman, silakan. Oke, jadi kemungkinan nanti di sesi asinkronus akan selalu diberikan video, slide, dan contoh program. Nah, silakan dicoba semuanya, dan kita diskusikan di sesi sinkronus seperti ini. Jadi at least
kita sudah punya satu vocabulary yang sama ketika kita mau ngomongin desain pattern di pertemuan sinkronus. Oke, teman-teman, ada pertanyaan lagi? Nah, kalau tidak ada, ya mungkin untuk hari ini sudah cukup. Saya akhiri sampai sekian dulu. Oke. Nah, sampai ketemu di pertemuan berikutnya, dan juga ini pembelajaran kombinasi sinkronus asinkronus. Teman-teman tolong juga aktif ya membaca dan juga mencoba contoh soal. Oke. Nah, kalau bisa weekly reflection silahkan dikumpulkan sebelum kelas sinkronus agar saya juga bisa dapatkan input mana yang kira-kira masih perlu direview lebih dalam. Oke. Oke, untuk hari ini saya cukupkan dulu ya. Sampai sekian dulu. Nanti jika ada pertanyaan bisa disampaikan lewat email atau di Skele. Oke. Oke. Ya, 1, 2, 3. Ada pertanyaan lagi sebelum saya tutup? Tidak ada. Oke, saya tutup ya. Selamat sore. Terima kasih semuanya. Tetap semangat. Sering-sering mencoba ya. Baik itu desain pattern-nya sendiri maupun tools-nya seperti Spring gitu ya. Oke. Terima kasih semuanya. Selamat sore. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Terima kasih, Pak. Terima kasih, Pak.